بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qanatina azzakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama beberapa perkara berkaitan dengan masalah hajar. Terakhir yang kita bahas ialah dua macam hajar ditinjau dari hak dan batilnya. Ada hajrun mamnu'un, hajar yang dilarang. Ada hajrun masyru'un, ada hajar yang disyariatkan. Terkait dengan hajrun masyru', ada beberapa faedah penting yang harus diperhatikan padanya. Yang sudah kita singgung ialah man yastahiqul hajar, seseorang atau siapa yang berhak untuk diboikot, dihajar. Telah disebutkan tadi ialah hajar ar-rajul li zaujatihi, seseorang suami yang memboikot istrinya karena nusyuz. Juga hajar al-walid li waladih, orang tua yang memboikot anaknya, mungkin dikarenakan ta'dib, ada semacam pengajaran adab dari orang tuanya, atau hukuman dari orang tuanya dikarenakan pelanggaran yang terjadi pada anaknya. Juga hajar mubtadi', juga hajar ahli ma'asi wa dzunub, juga hajar al-kafir, juga al-hajar hajru man yukhsha alaihi minan nifaq atau minal bid'ah, menghajar pihak yang dikhawatirkan menimpa dia sifat kemunafikan atau sifat-sifat kebid'ahan. Nah, ini terkait dengan pihak-pihak yang berhak untuk dihajar. Kemudian barakallahu fikum, yang juga penting untuk disebutkan di sini ialah maqasidul hajar, maksud dan tujuan diterapkannya prinsip hajar ini. Sebagian pihak barakallahu fikum memahami bahwasanya maksud hajar itu cuma satu, yaitu dalam rangka untuk menghukum ahlul bid'ah, dalam rangka untuk menghukum ahlul ma'asi, hukuman dalam bentuk diboikot. Padahal barakallahu fikum, kalau kita melihat penjelasan para ulama, ternyata maksud, maslahat dan tujuan hajar itu tidak hanya satu terkait dengan al-mubtadi' itu sendiri. Ternyata memiliki maqasid katsirah azimah, memiliki suatu maksud yang sangat besar, maslahat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Di antaranya disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dalam syarahnya Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi, ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan ada beberapa masalih, kemaslahatan prinsip hajar. Beliau mengatakan, tatkala menyebutkan sejumlah maslahat besar dari prinsip hajar mubtadi' ini, beliau mengatakan wa minha al-ghadabu lillahi jalla wa azza wa li sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
Maslahat yang pertama ialah marah karena Allah. Marah karena sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Ghadabun lillah. Dari sisi barakallahu fikum ashabul ahwa'i wal bid'ah menetapkan sebuah syariat, sebuah pemahaman yang tidak ada dalam Islam ini. Atau mereka memasukkan pada agama ini suatu pemahaman yang tidak termasuk daripadanya. Mereka hajar. Maslahat hajarnya ialah kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ghadaban lillah. Wa minha, kata beliau, di antara maslahatnya ialah al-ihanatu li ahli al-bid'ah. Merendahkan dan menghinakan ahli bid'ah. Di mana mereka telah melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa minha, di antara maslahatnya ialah, kata beliau, az-zajru, dalam rangka untuk menghadik, untuk menghukum barakallahu fikum ahlul bid'ah tadi, supaya dia berhenti dari bid'ahnya. Wa minha, dan di antaranya pula barakallahu fikum al-wiqayatu lil hajir hatta yaslama min ghailati ahli al-bid'ah. Di antara maslahat hajir mubtadi' ialah al-wiqayah, penjagaan untuk orang yang melaksanakan prinsip hajar. Menjaga orang ini supaya dia selamat dari tipu daya ashabul ahwa'i wal bid'ah, supaya jangan terkena kebid'ahannya, maka dia tinggalkan ahli bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Ini beberapa masalah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala wa rah. Di sini Anda perhatikan barakallahu fikum, tidak hanya satu. Tidak semata-mata dengan niat untuk menghukum ahlul bid'ah atau semata-mata untuk menghinakan ahlul bid'ah. Tapi ada sisi yang lain. Ghadaban lillahi tabaraka wa ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Marah, murka karena Allah dan Rasulnya. Juga dalam rangka wiqayah min hajir, penjagaan bagi umat yang menghajir ashabul ahwa'i wal bid'ah dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala wa ra'ah. Disebutkan oleh para ulama yang lain bahwasanya hajrul mubtadi' ini secara khusus memiliki maqasid azimah. Memiliki maksud yang sangat agung, yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang mempraktekannya. Di antaranya ialah, di antara tujuan diterapkannya prinsip hajar mubtadi' ialah tahqiqul ubudiyyati lillah. Tahqiqul ubudiyyati lillah, merealisasikan ibadah untuk Allah semata. Mewujudkan ibadah untuk Allah semata. Fardina azakumullah, perlu dipahami. Yang namanya hajrul mubtadi' itu disyariatkan. Nah gitu ya. Perkara yang dicontohkan oleh Rasul, perkara yang diperintahkan dalam Alkitab dan Sunnah, perkara yang dikerjakan oleh salaful ummah. Anda harus paham, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu mengandung makna ibadah. Mengandung makna ibadah. Maka yang namanya hajrul mubtadi', memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu ibadatun, sebuah amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah. Barakallahu fikum. Maka hanamtina azakumullah, ketika seseorang itu menerapkan kaidah hajrul mubtadi',
Maka tujuan yang kali pertama ialah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Paham ya? Sedang ibadah kepada Allah dalam bentuk hajrul mubtadi. Saya tinggalkan si fulan karena saya beribadah kepada Allah dalam prinsip ini. Saya tidak mau menghadiri halaqah si fulan yang mubtadi itu dengan niatan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan saya untuk memboikot ashabul ahwa'i wal bidah, maka saya laksanakan perintah itu. Saya beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Tahqiqul ubudiyah lillah. Barakallahu fikum. Ini dari sekian banyak ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang tadi kita bacakan terkait dengan hajjul masyru'. Kalau diperintahkan untuk i'rab, fa'arif anhum, berpalinglah kamu dari mereka, itu perintah. Juga ketika di ayat yang lain dengan bahasa fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama dengan mereka. Larangan duduk dengan mereka. Perintah dan larangan adalah ibadah. Maka tujuan inti, tujuan penting barakallahu fikum dari prinsip hajr ini ialah tahqiqul ubudiyyati lillah, mewujudkan, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah yang namanya hajr itu harus dengan sunnatul Rasul, dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus ada keikhlasan, harus ada mutabaah dalam pelaksanaan hajr. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan fal hijratu syar'iyyah hiya min al-a'mal allati amara Allah biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hajr yang syar'i, hijrah yang syar'iyyah termasuk amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fata'atu la budda an takuna khalisatan lillah wa an takuna muwafiqatan li amrih fatakuna khalisatan shawaban. Sebuah ketaatan semacam al-hajr harus ikhlas karena Allah, harus sesuai dengan perintah Allah, sehingga itu ibadah, itu ketaatan ikhlas dan benar. Beliau mengatakan, "Faman hajara li hawa nafsihi aw hajara hajran ghayra ma'murin bihi kana kharijan an hada." Maka barang siapa yang menghajr karena hawa nafsunya, atau dia menghajr dengan hajr yang tidak diperintahkan, maka dia telah keluar dari tujuan yang mulia ini, keluar dari ketaatan yang mulia ini. Beliau mengatakan setelah itu, "Fayambaghi an yufarraqa bainal hajr li haqqillah wa bainal hajr li haqqin nafsi." Perlu dibedakan amal hajr karena haknya Allah dan amal hajr karena hak hawa nafsu. Fal awwalu ma'murun bihi, yang pertama diperintahkan hajr karena Allah. Wa tsani manhiyun anhu, yang kedua dilarang hajr karena hawa nafsu. Sangat jelas. Intinya barakallahu fikum harus dipahami, harus diamali. Amaliyah hajr, praktek hajr itu ibadah. Paham ya? Ibadah. Maka harus dengan keikhlasan, harus dengan mutabaah. Ketika Anda mengamalkannya, niatkan itu sebagai ibadah karena Allah. Tahqiqul ubudiyyati lillah. Wadah ini. Satu. Tujuan yang lain, maksud yang lain daripada al-hajr ialah tahqiqul wala'i wal bara', merealisasikan prinsip al-wala' wal bara' yang pernah kita bahas kemarin. Mengamalkan dan mewujudkan prinsip al-wala' wal bara', cinta dan benci karena Allah. Barakallahu fikum. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, al-muwalatu lillah wal mu'adatu lillah, itu merupakan maksud syar'i daripada al-hajr ini. Barakallahu fikum.
Wala untuk iman wal mu'minin, bara untuk kufur wal kafirin, al bid'ah wal mubtadi'in. Al ma'siyah wa ahli ma'asi biqadarihim, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Saya kemudian terangkan kemarin, ada muwalah kulliyah, ada muwalah juz'iyah, ada bara'ah kulliyah, ada bara'ah juz'iyah. Yang kita bara'ah kekufuran orang kafir, kebid'ahan ahlul bid'ah, kemaksiatan ahlul ma'asi, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang namanya hajrul mubtadi', memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu satu poin dari prinsip al-wala' wal bara', yaitu al-bara'ah. Bentuk dan sikap berlepas diri, sikap bara' dari ahlul bid'ah dan bid'ahnya. Bentuk bara'ahnya dengan apa? Dengan hajrul mubtadi'. Barakallahu fiikum. Hada wadih. Paham saya? Maka prinsip hajrul mubtadi', ikhwan, di antara tujuannya ialah untuk mewujudkan prinsip al-wala'u wal bara'. Al-wala'u wal bara'. Barakallahu fikum. Mudah misalnya ya. Saya nggak mau panjang di kalangan, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Siapa yang dibarok, siapa yang dikasih wala. Yang terpenting sekarang ini ialah barokahnya. Siapa yang dibarok? Al-kufru wal kafirin, al-bid'ah wal mubtadi'in wal ma'siyah wa ahlul ma'asi biqadarihim, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang kita bahas sekarang, barok dari bid'ah dan ahlul bid'ah, maksiyah dan ahlul maksiyah, kufur dan ahlul kufur. Itu merupakan al-bara'ah. Di antara bentuknya ialah hajr, memboikot mereka semuanya. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ya Pak, disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, karya Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tarjamah Thawr bin Yazid al-Himsi. Thawr bin Yazid ini memiliki pemahaman Qadariyah. Disebutkan oleh Abu Tauba al-Halabi. Dia mengatakan haddatsana ashabuna anna Thawran laqiya al-Auza'i. Teman-teman kami menceritakan bahwasanya Thawr pernah berjumpa dengan al-Imam al-Auza'i rahimahullah, famadda yadahu ilaih. Thawr menjulurkan tangannya kepada al-Auza'i, kepingin jabat tangan. Fa'aqal Auza'i ayyamudda yadahu ilaih. Ternyata Imam al-Auza'i rahimahullah enggan untuk menyambut tangan orang tadi. Namanya beliau nggak mau menjulurkan tangan. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya Thawr, law kanatid dunya lakanatil muqarabah walakinahu din. Hai Thawr, kalau seandainya itu urusan duniawi gampang, tapi ini masalah agama, masalah din. Nah, saya nggak mau jawab tangan sama kamu, dikarenakan dia memiliki pemahaman Qadariyah. Itu sikap al-bara'ah. Sikap bara'ah satu bentuk daripada hajr. Hajr merupakan satu bentuk dari sikap bara'ah. Barakallahu fikum. Nah ya Pak, hada wadihun insyaallah ta'ala. Ini perkara yang sangat jelas. Kemudian tujuan yang berikutnya lagi, maksud yang lainnya lagi, ialah al-qiyamu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau tanya ya kawan, bid'ah itu kemungkaran atau bukan? Maksiat itu mungkar atau bukan? Al-kufur wa syirik mungkar atau bukan?
Perlu dilarang atau diperintahkan? Ya, dilarang. Dalam prinsip kita, prinsip Islam yang besar itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Semua perkara-perkara yang ma'ruf diperintahkan. Semua perkara-perkara yang mungkar apapun bentuknya dilarang. Termasuk pemungkaran asyirk wal kufur. Termasuk pemungkaran al-bid'ah. Termasuk pemungkaran al-ma'siyah wal dzunub. Ada? Maka prinsip Islam ialah nahi mungkar. Harus ada upaya nahi mungkar, melarang umat manusia dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka prinsip hajr mubtadi' memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, memboikot ashabul ma'asi wal dzunub, memboikot kaum kufar, memboikot orang-orang yang dikhawatirkan terjangkiti penyakit nifaq, itu termasuk prinsip nahi mungkar. Termasuk bentuk pengingkaran kita kepada mereka. Nahi mungkar itu ada yang dengan lisan, dengan badan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Siapa yang memandang kemungkaran, di antaranya bid'ah. Siapa yang memandang kemungkaran, yang tahu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Itu yang paling lemah. Maka tatkala engkau mewujudkannya dalam bentuk hajr, memboikot pelaku-pelaku bid'ah, memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan tangan kamu, dengan fisik kamu, dengan badan kamu, dengan lisan kamu, dengan hati kamu itu minimal, berarti Anda telah menerapkan prinsip nahi mungkar, ingkarul mungkar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berhujjah dengan hadis ingkarul mungkar ini untuk bab hajr mubtadi'. Cermati baik-baik. Itu diantara maksud dan tujuan menerapkan prinsip hajr mubtadi'. Semuanya perkara besar. Tahqiqul ubudiyah lillah, mewujudkan ibadah untuk Allah semata. Kamu sedang ibadah dengan hajr tadi. Mewujudkan prinsip al-wala' wal bara'. Ini prinsip besar dalam Islam dalam kita bahas kemarin. Menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar juga merupakan prinsip yang sangat besar pada agama ini. Yang akan dibahas secara khusus pada topik yang setelahnya nanti insyaallah ta'ala. Ada pula maksud yang lainnya lagi. Maksud yang keempat dari yang saya hitung tadi, dan sekian dari mulai awal tadi, ialah an-nushu li'ammatil ummah, dalam rangka menasihati umat secara umum. Menasihati umat secara umum. Rasul mengatakan dalam hadis ad-dinun nasihah, agama dan nasihat. Di antaranya wal ya'immatil muslimina wa 'ammatihim, nasihat untuk penguasa muslimin dan umumnya kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama termasuk bentuk menasihati kaum muslimin himayatuhum minal mukhalafah, menjaga mereka, membentengi mereka dari tindakan mukhalafah, menyelisihi syariat. Baik mukhalafah dalam bentuk kekufuran, atau mukhalafah dalam bentuk kebid'ahan, atau mukhalafah dalam bentuk kemaksiatan. Itu upaya menasihati umat. Awas kekufuran, awas kebid'ahan, awas kemaksiatan. Di antara bentuk menasihati umat ialah himayatuhum minal mukhalifin, menjaga mereka dari pihak-pihak yang menyelisihi syariat. Baik mukhalif pihak tadi, orang kafir, atau mukhalifnya ahli bid'ah, atau mukhalifnya ahli ma'asi. Kita menjaga umat daripada mereka semua. Barakallahu. Menasihati umat secara umum, menjaga akidah umat, menjaga prinsip umat, menjaga akhlaknya umat, menjaga agama umat. Jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman bid'ah ashabul ahwa'i wal bid'ah.
Jangan sampai terpengaruh pemahaman kufur orang-orang kafir. Jangan sampai terpengaruh dengan kemaksiatannya ahlul ma'asi wal dzunub. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah menukil pernyataan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Abul Khattab, salah seorang imam tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau menyatakan kata Qatadah rahimahullah, innar rajula idza ibtada'a bid'atan yajibu an tuzkar hatta tuhdar. Seseorang itu apabila telah melakukan sebuah kebid'ahan, maka harus disebut orang itu supaya ditahdir, supaya umat mentahdir dia, memperingatkan supaya umat manusia berhati-hati daripada dia. Tuzkar hatta tuhdar, disebut supaya umat berhati-hati dan waspada daripadanya. Dicontohkan secara langsung oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Uqayli. Al-Imam Al-Uqayli rahimahullah dalam kitabnya Abu Afa menyebutkan kisahnya Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tidak mau mensolatkan jenazahnya Abdul Aziz bin Abi Rawad. Ditanyakan limadza lam tusalli wahai Ats-Tsauri, kenapa engkau tidak mensolatkan jenazahnya? Katanya Ats-Tsauri rahimahullah, wallahi demi Allah, inni la arus salata ala man dunahu indi. Sungguh demi Allah, saya berpendapat boleh mensolatkan jenazah orang yang di bawahnya dia. Walakinni aradtu an uriyan nasa annahu mata ala bid'ah. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada umat manusia dia itu mati di atas pemahaman bid'ahnya. Langsung aja. Kisahnya disebutkan juga oleh Al-Uqayli rahimahullah dalam bukunya Abu Aqa. Disebutkan annahu lamma wudi'atil janazah. Ketika jenazahnya Abdul Aziz bin Abi Rawad yang punya pemahaman bid'ah diletakkan, disolatkan, ja'a rahimahullah. Datang ini Ats-Tsauri rahimahullah. Wastaffan nasu lis-shalah. Dalam keadaan masyarakat sudah membuat saf untuk mensolatkan jenazahnya Ibn Abi Rawad. Ja'a Ats-Tsauri, datang Ats-Tsauri. Fasarat nasu taqul ja'a Ats-Tsauri, ja'a Ats-Tsauri. Orang mengatakan, datang Ats-Tsauri, datang. Afsihulah. Ayo dikasih tempat. Jalan. Datang Ats-Tsauri rahimahullah. Imam besar ya pada masa itu. Falamma afsahu lahu, maka tatkala masyarakat tadi memberikan jalan untuk Ats-Tsauri lewat, ja'a wasaqas sufuf, datang Ats-Tsauri membelah saf-saf tadi. Wan nas yanzurun, orang melihat ini semua. Ada apa? Begitu. Wan nas yanzurun, fajawazal janazata wa lam yusalli 'alaiha. Ternyata Ats-Tsauri rahimahullah datang membelah saf terus sampai melewati jenazah, bablas tidak mensolatkannya. Dikatakan wa dzalika li'annahu kana irja, dikarenakan itu jenazah memiliki pemahaman Murji'ah. Langsung praktek di depan banyak orang. Barakallahu fikum. Ini tokoh ya kan, Ats-Tsauri rahimahullah taala. Apa tujuannya? Keterangan tadi. Saya kepingin memberitahu, memperlihatkan kepada masyarakat ini orang mati di atas bid'ah. Itu namanya nushan lil ummah, menasihati ummah. Disebutkan dalam tarjamahnya Al-Hasan bin Shalih bin Hayy dalam kitab Syiar A'lam Nubala, bahwasanya Abu Shalih Al-Farra menceritakan, saya pernah menghikayatkan kepada Yusuf bin Asdaq tentang Waqi' rahimahullah sesuatu dari perkara fitnah. Katanya Yusuf bin Asdaq, "Zaka yushbihu ustadzah Hasan bin Shalih." Itu mirip kayak gurunya Hasan bin Shalih. Maka katanya Abu Shalih Al-Farra, saya katakan kepada Yusuf, "Amma takhafu an takuna hadhihi ghibah?" Apa kamu tidak khawatir itu ghibah? Oh, kayak ustadznya itu.
Apa tidak takut itu kita? Maka berkatalah Yusuf bin Asbaq rahimahullah, walima ya Ahmad, emang kenapa wahai orang tolol? Beliau mengatakan, ana khairun li haula'i min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih baik bagi mereka itu daripada bapak dan ibu mereka. Ana anhan nas ayya'malu bima ahdatsu. Saya melarang umat manusia mengamalkan bid'ah mereka. Fatattabi'uhum awzarahum. Sebab kalau diamalkan bid'ah mereka, maka dosa-dosa umat itu akan menimpa ahli bid'ah tadi. Wa man atrahum kana adarra alaihim. Barang siapa yang menyanjung-nyanjung, yang memuji-muji ahli bid'ah itu lebih membahayakan mereka sendiri. Tegas, ana khairun min haula min abaihim wa ummahatihim. Aku lebih baik bagi mereka daripada bapak ibunya. Aku larang umat jangan mengamalkan bid'ahnya. Kalau sampai diamalkan, dosanya numpuk dia itu. Itu bentuk apa ya Pak? An-nasihah lil ummah. Menasihati umat itu diantara fungsi hajir mubtadi'. Barakallahu fikum. Jadi misalnya diantara bentuk hajir tadi itu tidak mensolatkan jenazahnya. Diantara bentuk hajir melarang umat dari majelisnya. Diantara bentuk hajir macam-macam. Nanti akan saya bawakan secara umum. Barakallahu fikum. Ini tujuan. Ada lagi tujuan yang lain. Yang terakhir ini yang banyak diperhatikan secara khusus oleh sekian banyak pihak. Di antaranya ialah ruju'ul mahjur an khata'ihi. Di antara tujuan diterapkannya prinsip hajar ialah supaya yang dihajar itu rujuk dari kesalahannya. Supaya yang dihajar itu rujuk kembali dari kesalahannya. Barakallah. Yang dikatakan tadi sama al-muallif hafizahullah, upaya untuk menghukum ahli bid'ah tadi supaya dia sadar dan merujuk dari bid'ah. Sebagaimana tindakannya Rasul dengan para sahabat ketika membaiat Ka'ab bin Malik dihukum 50 hari 50 malam dibaiat serentak, maka beliau pun langsung menentukan keikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Barakallahu fikum. Nah ini oleh sebagian pihak hajar muqtadi itu hanya khusus untuk tujuan satu ini. Di dalam pandangan mereka, maslahat dan tujuan hajar hanya ini. Supaya rujuk, supaya jelas, supaya kapok ahli bid'ahnya itu. Mereka lupa dengan tujuan-tujuan lain yang dibawakan sebelum-sebelumnya. Akhirnya apa? Muncul pemahaman sekarang ini, dewasa ini, belum lama ini, perasaan saya lebih tua daripada pemahaman ini. Nah, itu pemahamannya ya. Ini saya sudah hidup, saya sudah lahir, baru muncul itu pemahaman. Nah, barakallahu fikum. Saya lebih tua daripada pemahaman ini. Umur saya lebih tua. Nah, barakallahu. Muncul pemahaman. Kalau kita menghajar seseorang ternyata tidak rujuk, berarti gugur kewajiban hajar. Itu pemahaman dia. Loh kenapa? Dikarenakan tujuan dan maksudnya nggak tercapai. Karena nggak tercapai, maka gugur. Mudah ya? Muncul pemahaman yang seperti itu. Ketika ada orang yang menerapkan hajar, marah-marah dia. Ya akhi, bukan masa dan waktunya hajar di zaman sekarang ini, di tempat seperti ini. Nggak ada maslahatnya sama sekali. Kenapa? Nggak ada manfaatnya hajar sekarang itu. Antum hajar dia 1000 kali, ya gitu aja. Ya nggak bakal rujuk. Terus bagaimana? Dia jangan dihajar. Terus dia apa? Terus gimana? Mau apa kita?
Mereka mengatakan ya menggunakan prinsip takliful qulub, ya harus melembutkan hati mereka. Dengan prinsip arif kuwalin, dengan lembut dan halus. Caranya bagaimana? Nah, tanya lagi pembahasannya. Nanti dibahas insyaallah. Intinya pemahaman itu muncul barakallahu fikum dikarenakan kurang luas pemahamannya tentang maslahat hajat. Bayangannya hanya yang terakhir ini saja. Lupa dia hajat itu ibadah. Lupa dia itu upaya mewujudkan prinsip al-wala wal bara. Lupa dia itu upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lupa dia itu upaya menasihati umat. Lupa sekian banyak masalah yang dibawakan sebelumnya. Lupa kabeh. Hanya itu yang diingat. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebagai muqaddimah perlu dipahami. Ketika salah satu tujuan dan maksud haji itu tidak terpenuhi, bukan berarti gugur kewajiban haji. Tanya. Dikarenakan masih ada tujuan-tujuan yang lain yang mungkin Anda kerjakan. Dari semua tujuan di atas, itu dibagi dua oleh para ulama. Ada masalihun ammah, ada masalihun khassah. Maslahat umum, maslahat khusus. Maslahat yang umum yang sebelum tadi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk prinsip al-wala wal bara, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka untuk menasihati umat, dalam rangka untuk dan segala macamnya itu. Maslahat umum. Ada yang khusus. Yang khusus ini ada dua. Terkait dengan ahli bid'ahnya, terkait dengan Anda selaku pelaku hajat. Ini khusus yaitu diterapkan hajar kalau untuk kamu supaya kamu selamat dari penyimpangan ahli bid'ah. Namanya hajrul wiqayah. Hajar untuk menjaga diri. Kamu tinggalkan semua yang ada. Kamu tinggalkan bid'ah. Kamu tinggalkan ahli bid'ah. Kamu tinggalkan majalisul bid'ah. Sejauh-jauhnya. Itu boleh bagi antum. Itu namanya hajar wiqayah. Hajar membebas orang yang menyimak untuk menjaga dirinya. Ada masalah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam punya At-Tamhid. Khusus itu. Yang kedua terkait dengan ahli bid'ahnya. Apa tujuannya? Supaya dia jerah, dihukum, supaya jerah, supaya kapok, supaya rujuk dari bid'ahnya, dari kesalahannya. Itu disebut dengan zajrul uqubah. Hajrul uqubah. Hajar dengan niatan untuk menghukum dia. Ini khusus. Artinya barakallahu ketika prinsip ini, tujuan yang satu ini tidak terpenuhi, yang namanya pelaku bid'ah tidak mau rujuk dari bid'ahnya. Orang yang punya pemahaman sesat tidak mau rujuk dari kesesatannya. Maka tetap kamu terapkan haji mubtadi, tidak gugur. Kenapa? Masih ada tujuan-tujuan lain yang mulia di balik itu. Ibadah kepada Allah, prinsip al-wala wal bara, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menasihati umat dan segala macam. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah apakah ada contoh di kalangan para ulama? Apakah ada contoh di kalangan para ulama? Barakallahu fikum. Yang menghajar ashabul ahwa'i wal bid'ah, tetapi mereka tidak rujuk. Atau tetap melaksanakan prinsip hajar mubtadi' walaupun yang dihajar itu tidak mengambil kemanfaatan daripadanya. Ada apa enggak? Hah? Kira-kira ada enggak? Ada enggak? Ada. Apa di antaranya? Ada enggak? Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Contohnya.
Daya dulu aja ulama salaf dulu. Kalau sekarang ini kan contoh realnya, hanya dulu. Barakallahu fikum. Supaya kita mengetahui bagaimana prinsipnya salaf. Saya mau tanya kepada anda. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada ayyamul mihnah, pada masa-masa mihnah ketika itu, posisi beliau di bawah di atas. Posisi beliau ketika itu lemah atau kuat? Di bawah atau di atas angin? Di bawah angin. Terakhir sebelumnya. Di bawah. Kondisinya tidak kuat, lemah. Apakah beliau menghajar tokoh-tokoh Mu'tazilah ketika itu? Apakah beliau menggunakan sikap taklif wali? Jawab. Cepat. Tokoh-tokoh yang menjadi tukang mihnah pada masa itu, orang semacam Ibnu Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad, orang semacam Bishr al-Marisi dan segala macamnya ketika itu, yang di atas angin, yang dipegangi sama para penguasa. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menghajar mereka atau mentaklif mereka? Jawaban. Menghajar mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mentahzir umat, memperingatkan umat dari pemahaman mereka terang-terangan. Maka beliau dihukum, dipenjara, dicambuk dan segala macamnya. Siapa itu? Saya mau tanya, tobat apa enggak itu Ibn Abi Du'ad? Rujuk apa enggak? Ayuhan nas. Enggak rujuk. Mati biar kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Saya tanya, itu contoh langsung real di zaman salaf. Itu menunjukkan barakallahu fikum ketika satu maksud ini tidak tercapai, tidak ada harapan untuk rujuknya mereka dari kebid'ahannya, itu bukan berarti gugur kewajiban hajar. Kamu terapkan dengan maslahat-maslahat yang lain. Kamu beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Kamu terapkan al-wala wal bara dengan prinsip ini. Bentuk baroahnya kamu kepada mereka. Kamu terapkan amar ma'ruf nahi munkar dengan prinsip ini. Bentuk ingkar munkar kamu kepada mereka. Dan yang terpenting menasihati umat dengan kamu. Tidak gugur, Mas. Kalau dengan kaidahnya kalian ayuhan nas yang menggugurkan kewajiban hajar dengan alasan maksudnya enggak tercapai, berarti Anda harus menggunakan ta'liful qulub kepada tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi. Dan itu sudah dikerjakan Imam Ahmad rahimahullah. Apa ada acara gimana bahasanya ya? Supaya gimana lah, dialog katakan bisa mereka kalah mereka, yang haruslah gimana caranya supaya gitu ya. Tidak ada, itu semuanya tidak ada barakallahu fikum. Tidak ada ya, tidak gugur. Barakallahu fikum. Akhirnya di sini memunculkan pembahasan panjang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Untuk memperjelas prinsip yang terakhir tadi, hajar mubtadi itu tidak gugur dikarenakan salah satu tujuan dan maksudnya tidak tercapai. Diperjelas dengan permasalahan yang sudah pernah saya sampaikan di sini. Hajar itu dilihat dari sisi total dan tidaknya dibagi dua. Masih ingat kemarin ya? Ada hajrun kulli, ada hajrun juz'i. Ada pemboikotan hajar secara total, ada yang juz'i, parsial. Diterangkan di awal definisi hajar oleh Al-Asbahani rahimahullah, imma fil badan, imma fil lisan, imma fil qalb. Hajar dengan fisik badan kamu, hajar dengan lisan kamu, hajar dengan hati kamu. Diterangkan di awal tadi, hukum asal yang namanya hajar
bil qalb. Hajr dengan lisan, hajr dengan badan, itu cabang. Masih ingat? Ini semuanya ada dalilnya. Terkait dengan dalil yang disebutkan oleh para ulama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arba, rawahu Muslim tentang amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati. Semuanya atau sebagiannya. Paling tidak dengan hati. Maka hajur badan ada yang kulli, ada yang juz'i. Hajur lisan ada yang kulli, ada yang juz'i. Ketika menerapkan itu semua, hati ikut serta. Hati kamu tuh ikut nimbrung. Kamu menghajur orang dengan badan kamu secara total, hati kamu ikut. Kamu menghajur orang secara juz'i parsial, hati kamu ikut. Menghajur orang dengan lisan kamu dengan total, hati kamu ikut. Menghajar orang secara parsial dengan lisan, hati kamu ikut. Hati di sini yang menggerakkan lisan kamu dan badan kamu. Contohnya masing-masing ada. Di antara contoh hajrun kulliyun bil badan. Hajr total menggunakan badan. Ialah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu kata para ulama. Di antaranya lagi, hijrah pergi dari negeri bid'ah. Negeri bid'ah yang dicaci maki padanya salafun saleh menuju ke negeri yang demikian keadaannya. Disebutkan dalam tarikh Ibnu Abi Khaisamah. Contoh langsung. Hadatsana Yahya ibn Ma'in qala akhbarana Jarir an-Mughirah qala. Katanya Mughirah, kharaja Hanzalatul Katib wa Jarir bin Abdullah wa Adi bin Hatim min al-Kufah fanazalu Qarqisiyya wa qalu la nuqimu fi baladin yushtamu fihi Utsman radhiyallahu anhu. Hanzalah al-Katib, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Adi bin Hatim, semuanya pergi dari wilayah Kufah. Mereka langsung tinggal di sebuah tempat yang namanya Qarqisiyya. Mereka menyatakan kami tidak akan mukim di sebuah tempat, di sebuah wilayah yang di situ dicaci maki sahabat Utsman bin Affan. Pergi langsung. Itu hajr kulli bil badan. Hajr total ya kan? Pergi sudah dengan badan kamu. Pindah ke tempat yang lain. Yang tadinya itu di Al-Ansor, pindah ke tempat yang lainnya lagi. Tuh, kalau di sini ada demikian. Atau kebalik, yang tadinya itu di wilayah mana, pindah ke sini semuanya. Kenapa? Dikarenakan di tempat asalnya kamu, di sana dicaci maki salafun saleh. Di sana ila akhiri. Itu contoh hajr kulli bil badan. Contoh hajr juz'i bil badan. Juz'i itu kan parsial dengan salah satu bentuk hajr tapi dengan badan. Dicontohkan ialah seperti hajr ar-rajul li zaujatihi fil mafja'. Seorang suami yang memboikot istrinya di tempat tidur. Juz'i, tidak semuanya satu atap. Hah? Dengan badan, kamu melengos dari dia, kamu kasih apa-apa. Itu hajr juz'i bil badan. Barakallahu fiik. Juga seperti dalam tarjamah, dalam biografinya Abdullah bin Zakaria Asy-Syami. Dia pernah berjumpa dengan Ghailan Al-Qadari. Ghailan yang punya pemahaman Qadariyah. Fa'adala anhu. Ternyata Abdullah bin Zakaria itu langsung berpaling dari Ghailan Al-Qadari itu. Tanyakan. Ada yang tanya, ya Aba Yahya, limadza taf'alu hadhihi al-af'al? Abu Yahya, kenapa kamu mengerjakan tindakan seperti itu? Ketemu Ghailan, minggir. Ketemu Ghailan, minggir. Kenapa kamu ini?
Qala beliau mengatakan la yudhilluni wa iyyahu baitun ilal masjid. Tidak akan menaungi aku dan orang ini satu atap rumah kecuali masjid. Ketika di sebuah tempat yang ada atapnya, ada Abdullah Asyani, muncul khairan pergi. Kecuali masjid, yakni ketika datang waktu sholat, dia sholat, kok juga ada gairan sholat, gimana lagi sholat? Selain masjid, tidak bakal ketemu sama saya. Itu namanya apa ya Pak? Juz'i. Dikarenakan dia tidak pergi dari tempat tersebut. Dan badan. Di antara contoh barakallahu fikum hajar kulli bil lisan. Hajar total dengan lisan. Tidak ngajak bicara, dia bicara nggak diurusi, nggak dikasih salam, dia salam nggak dijawab salamnya dengan lisan. Barakallahu fikum, itu dicontohkan seperti kisahnya Ka'ab bin Malik dalam riwayat ini. Paham ya? Barakallahu fikum. Rasul melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Itu hajar kulli bil lisan, tidak ngomong sedikit pun. Sedikit pun, satu kata pun tidak ngomong. Itu hajar kulli bil lisan. Wallahul musta'an. Contoh hajar juz'i bil lisan. Hajar dengan lisan yang sifatnya juz'i parsial. Yang disebutkan tadi dalam tarjamahnya Thawr bin Yazid al-Himsi ketika berjumpa berpapasan dengan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, diminta jabat tangan. Beliau mengambil jabat tangan. Barakallahu fikum. Dikasih salam, enggak jawab salam. Tetapi Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berbicara dengan dia, menegaskan sikapnya. Ya Thawr, lau kana fid dunya la kana fil muqaratah walakinahu din. Thawr, kalau urusan dunia enteng. Ini perkara agama. Salam tolak, hajar. Bicara. Tidak hajar. Juz'i bil lisan. Barakallahu fikum. Juga disebutkan barakallahu fikum dalam tarikh Abu Zu'ah Dimashqi, dia mengatakan sami'tu Aba Muzhirin yaqul, qala sami'tu Isa bin Yunus yaqul, aku pernah mendengar Isa bin Yunus mengatakan, sallama Amr ibn Ubaid ala ibn Aun. Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazilah pernah mengucapkan salam kepada Ibnu Aun, Abdullah bin Aun, falam yarudda alaih, tidak dijawab. Wa jalasa ilaih faqama anhu. Amr bin Ubaid duduk di sampingnya, maka Abdullah bin Aun langsung bangkit meninggalkannya. Barakallah. Wadah ini. Wadah. Ringkasnya barakallahu fikum, hajar itu tidak satu bentuk, tapi ragam bentuk. Ada yang total, ada yang parsial, ada yang dengan lisan, ada yang dengan badan. Minimal dengan hati. Hajar itu ada yang dalam bentuk hajar kalam, tidak menyampaikan salam, tidak menjawab salam, tidak berbicara dengan dia, tidak menjenguk dia kalau dia sakit, tidak mengantar jenazahnya ketika dia mati, tidak menghadiri majelisnya, tidak berdialog dengan dia, tidak membaca buku-bukunya, tidak membaca karya-karyanya, macam-macam. Itu semua bentuk dan contoh-contoh hajar. Kadang bisa kamu kerjakan seluruhnya, kulli. Terkadang pula tidak mungkin kamu kerjakan semuanya, maka kamu kerjakan secara juz'i. Wadah ini, wadah ya ikhwan, ayuhan nas, wadah ini. Tatkala engkau tidak mampu hajar bil badan, tidak mampu hajar bil lisan, minimal hajar bil qalb. Kamu benci dengan bid'ahnya itu, kamu tidak suka dengan orang satu, tapi di hati tidak bakal gugur. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Disebutkan ala Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah,
dalam kitab beliau Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr, beliau menyatakan ba'dun nas yafham fil hajr anna lahu suratan wahidah. Sebagian orang memahami dari hajar ini hanya memiliki satu bentuk. Walidzalika yu'annifuna 'alan nas. Oleh karena itulah mereka ini membentak orang lain atau mengkritik orang lain. Hajar, ittaqullah ya akhi. Hajar, ittaqullah ya akhi. Hajar, ittaqillah ya akhi. Apa itu hajar? Tidak manfaat zaman sekarang ini. Gitu. Naam, kata beliau. Nahnu naqul, ya kami menyatakan ittaqullah. Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Wa auqi'ul hajra ala wajhihi syar'i. Terapkan hajar sesuai dengan cara syariat. Barakallahu fikum. Hajar memiliki banyak bentuk. Ada yang kulit, ada yang cuci, kata beliau. Barakallahu fikum. Terkadang semuanya mungkin dikerjakan, terkadang sebagian dikerjakan, yang lain tidak mungkin dikerjakan, tergantung sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing orang. Barakallahu fikum. Fadhil. Intinya al-hajar tidak mungkin gugur kewajiban. Ini Evan membantah pemahaman yang muncul di zaman sekarang ini sebagaimana keterangan tadi Evan, yang menggugurkan kewajiban hajar dikarenakan maksud dan tujuannya tidak tercapai. Kemudian muncul pembahasan di kalangan para ulama. Hal yasqutul hajar 'inda 'adamil qudrati 'alaih? Apakah gugur kewajiban hajar ketika tidak mampu menerapkannya? Tidak ada kemampuan, lemah, ajiz, tidak punya kekuatan, kondisinya tertekan. Yang dialaf angin ialah ahlul bid'ah. Apakah gugur kewajiban al-hajar ketika tidak mampu melaksanakannya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebagaimana yang terangkan di pembahasan sebelumnya terkait dengan al-masalih. Maslahat hajar itu tidak cuma satu, ya. Sebagaimana bentuk hajar tidak cuma satu. Maslahat hajar ada yang amah, ada yang khasah. Ketika mampu untuk melaksanakan seluruhnya, mencapai seluruhnya, kerjakan. Tetapi ketika tidak mampu untuk melaksanakan seluruhnya, apakah gugur kewajiban? Jawabannya, tidak gugur kewajiban walaupun Anda lemah. Kalau tidak mampu mengerjakan sebuah maslahat, maka mungkin dikerjakan dengan niatan maslahat yang lainnya lagi. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Di antara argumentasi yang menunjukkan demikian ya, Pak. Hajar itu tidak gugur walaupun posisi kamu itu lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Tetap kamu melancarkan prinsip hajar dengan tujuan maslahat-maslahat yang banyak tadi itu. Ialah asar yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta'nya, wa Syafi'i dalam Risalah, wa Nasa'i dalam Al-Mujtaba, Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih bi isnadin sahih. Disebutkan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma menjual emas dan perak melebihi timbangannya. Emas dan perak melebihi timbangannya. Kalau emas dengan emas harus sama timbangannya. Dan harus kontan. Emas dengan emas atau perak dengan perak harus sama timbangannya, harus kontan. Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma sahabiyun jalil, dan ketika itu sebagai seorang Amirul Mukminin khalifah menjual emas
atau perak melebihi timbangannya. Ketika itu ditegur oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanha an mithli hadzal sai' illa mithlan bi mithlin." Wahai Muawiyah, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang sistem jual beli ini kecuali semisal timbangannya, enggak boleh lebih. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah pun mengatakan kepada Abu Darda, "Ma arabihi ba'sa." Enggak apa-apa. Ketika itu Muawiyah sebagai Amir Syam pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Marah Abu Darda. Beliau mengatakan, "Man ya'dhuruni min Muawiyah?" Siapa yang bisa memaafkan aku dari tindakan Muawiyah ini? Ana ukhbiruhu bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiruni an ra'yihi. Aku beritakan kepada dia hadisnya Rasul. Ternyata dia menyampaikan kepada aku dengan ra'yinya. La usakinuka awal anta biha. Aku tidak akan tinggal di sebuah tempat yang kamu ada di sini. Langsung pergi Abu Darda, ya Pak. Langsung pergi yang tadinya di Syam, pergi menuju ke Madinah. Menemui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tanya, "Kenapa kamu kok balik ke Madinah?" Disebutkan kisahnya. Maka Umar pun menulis surat kepada Muawiyah, "Alla yabi'a dzalika illa mithlan bi mithlin waznan bi waznin." Tidak boleh jual beli seperti itu kecuali semisal timbangannya sama. Syahidnya barakallahu fikum, Abu Darda rakyat. Muawiyah penguasa. Amirul Mukminin. Siapa yang kuat, siapa yang lemah? Ayuhannas. Siapa yang kuat, siapa yang lemah? Yang kuat Muawiyah, khalifah. Yang lemah Abu Darda, rakyat. Muawiyahnya nerima apa enggak nerima? Nerima apa enggak nerima? Enggak menerima. Jika kita tahu hadisnya Rasul, enggak nerima. Dia mengatakan, "Ma'aruf dari kabar, enggak apa-apa." Tapi tetap Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah menerapkan prinsip hajar. Bahkan hajar kulli lagi. Bilbadan lagi. Pindah dari Syam menuju ke Madinah. Pergi. Dan ingat, yang disikapi ini bukan ahlul bid'ah mas. Yang disikapi ini bukan munafik mas. Tapi siapa? Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Disikapi demikian dengan sebab menolak hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu besar di kalangan salaf. Nolak hadis itu perkara besar. Apalagi kalau yang nolak itu ahlul bid'ah. Allahumma musta'an. Juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam bukunya Tamhid dari Ubadah ibn Samit. Ternyata Ubadah bin Samit juga mengingkari tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Ternyata Muawiyah pun menjawab dengan jawaban yang sama ketika menyatakan kepada Abu Darda, "Tidak apa-apa." Maka Ubadah bin Samit mengatakan, "La usafiduka bi ardin anta biha." Aku tidak akan tinggal bersama kamu di sebuah tempat yang kamu ada di situ. Wa rahala ila al-Madinah. Langsung Ubadah pulang balik ke Madinah. Umar mengatakan, "Kenapa kamu kok balik?" Disampaikan kabarnya. Kata Umar, "Irji ila makani." Balik kamu ke tempat kamu asal. Tabbahallahu ardan lasta fiha wa lam kalu. Allah, semoga Allah menjelekkan sebuah tempat yang enggak ada orang semacam kamu ini. Ayo bagaimana? Ada kamu itu. Intinya sama dengan tadi. Sahabat Ubadah bin Samit dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda menghajar Muawiyah bin Abi Sufyan dengan hajar kulli badani. Dalam keadaan mereka berdua rakyat lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Yang dihajar seorang penguasa, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallah. Dari mana? Syahidnya ya kawan, ketika kita nggak mampu, kondisi kita lemah, kondisi kita tidak berdaya, tidak punya kemampuan, bukan berarti gugur kewajiban hajar. Terus berjalan. Walaupun yang dihajar tidak menerima, tidak mau rujuk, banyak kemaslahatan penting yang kita capai. Minimalnya Anda beribadah kepada Allah dengan cara itu.
Minimalnya hajar dengan hati. Minimalnya juz'i, walaupun tidak kulli. Ada paham ini, Evan? Ayuhan nas. Paham apa enggak ini? Bisa dipahami dengan baik insyaallah taala. Barakallahu fikum. Gitu ya? Jam berapa sekarang ya Pak? Tiga per 20. Iya, kelihatan ya Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Adapun yang dibahas oleh para ulama terkait dengan pertimbangan maslahat dan madarat. Pertimbangan maslahat dan madarat, pertimbangan orang yang menghajar kuat atau tidak kuat, yang dihajar itu mendengar atau mendengar, mau rujuk atau nggak mau rujuk. Barakallahu fikum. Ada satu perkara penting yang perlu diangkat di sini, ya kawan, yang harus kita pahami baik-baik. Bedakan antara iqa'ul hajar, mempraktekkan prinsip hajar, dengan da'watun nas ilal hajar, menyeru umat manusia untuk menghajar orang lain. Berdakwah kepada umat manusia untuk menghajar orang lain. Bedakan antara dua perkara itu. Ada iqa'ul hajar, mewujudkan sikap hajar. Yang kedua, mendakwai, menyeru orang lain untuk menghajar si fulan. Bedakan. Kalau itu sifatnya adalah iqa'ul hajar, tindakan kamu yang memboikot orang yang menyimpang, itu tidak dipersyaratkan harus kuat, harusnya kemampuan. Walaupun kondisi kamu lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan, tetap kamu terapkan prinsip hajar ini. Walaupun dengan hati. Lain halnya ketika kamu menyuruh umat manusia, ayyuhan nas, wahai umat manusia, hati-hati dengan si fulan, murjid, hajar dia, si fulan, apalagi hajar dia, itu menyuruh orang lain untuk memboikot si fulan. Kalau sifatnya itu berdakwah, maka ada pembahasan kuat ataukah tidak andanya maslahat ataukah madarat, apa yang kamu sampaikan tadi. Ada pertimbangan maslahat dan madarat. Mungkin bagi Anda ketika itu tidak mampu untuk mengajak orang lain berbuat hajar. Kondisi tidak mungkin. Atau mungkin pula bagi Anda ketika itu untuk mengajak orang lain hajar. Karena kondisinya memungkinkan. Tapi bagi masing-masing individu, insan, individu muslim, tetap berkewajiban untuk melaksanakan ibadah hajar. Individu yang masing-masing barakallahu. Ini yang harus dicermati baik-baik. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Satu sisi hajar itu tidak gugur. Tidak sebagaimana yang mereka sebutkan gugur karena enggak kuat, gugur karena lemah. Itu secara mutlak dengan tanpa ada perincian. Juga bukan berarti kita serampangan dalam berbuat hajar. Kabeh wong dihajar. Semua orang diboikot, semua orang tahdir. Tidak. Dibahas di awal tadi, ada orang-orang yang layak dihajar dengan asbab-asbab yang syar'i barakallahu.